Kota Cirebon tidak hanya dikenal sebagai kota udang, tapi juga dikenal sebagai tempat bersejarah bagi penyebaran agama Islam dan juga dikenal sebagai kota dengan kuliner yang legendaris. Salah satunya adalah nasi jamblang. Jika Anda mampir ke kota udang ini, hampir di setiap jalan banyak yang menjajakan nasi jamblang. Dari mulai pedagang nasi jamblang kaki lima maupun tempat-tempat khusus. Salah satunya kedai nasi jamblang yang cukup ternama adalah Nasi Jamblang Tulen di Jalan Raya Jamblang. Pemilik nasi jamblang Tulen ini juga masih memiliki keturunan peracik resep pertama nasi jamblang. Seperti penjual nasi jamblang lainnya, seluruh aneka lauk pauk disediakan di meja sederhana yang lebar. Berbagai macam aneka lauk pauk seperti sayur tahu, dendeng daging, tempe, dan sambal goreng, dan juga menu lainnya dikenal sebagai menu yang digemari kalangan menengah ke bawah. Dan yang menjadi ciri khas nasi jamblang adalah nasi jamblang ini selalu menggunakan daun jati atau jamblang sebagai bungkus atau alas nasinya. Daun jati dipercaya dapat mencegah nasi menjadi cepat basi karena daun jati memiliki pori-pori yang memungkinkan uap panas nasi keluar. Yang juga wajib dilakukan oleh para pembuat nasi jamblang adalah menggunakan kayu bakar saat memasaknya. Aroma kayu bakar membuat nasi jamblang menjadi matang sempurna dan berbau khas. Konon awal nasi jamblang dibuat oleh Tan Piaulung atau dikenal sebagai Nyonya Pulung di kawasan Jamblang, Kabupaten Cirebon pada masa kolonial Belanda. Tapi yang kemudian mempopulerkan nasi jamblang adalah Nyonya Jaina pada tahun 1930-an yang merupakan cucu Nyonya Pulung. Menyediakan nasi yang dibungkus dengan daun jati itu adalah untuk kuli-kuli kerja pabrik. Waktu itu kan sedang dibangun pabrik gula di Gempol, pabrik spiritus di Palimanan, dan lagi membuat kereta api. Jadi untuk kuli-kuli sebagai sedekah. Sejak saat itu pula lah nasi jamblang ini mulai populer dan banyak ditiru oleh penjual lainnya dengan ciri yang serupa. Setelah puluhan tahun berlalu, nasi jamblang masih tetap bertahan dan diterima di semua kalangan masyarakat. Selain karena harganya yang murah, juga karena rasanya yang khas. Oleh kalangan budayawan, nasi jamblang atau sega jamblang ini merupakan salah satu produk kreatif masyarakat zaman dulu. Jadi kalau di masyarakat biasa kan pakai piring. Tapi kalau jamblang, dia melakukan itu kan. Jadi supaya dagang itu dalam waktu yang cukup lama, karena itu sampai malam gitu. Maka kemudian dicari apa yang membuat nasi itu tidak cepat basi. Salah satunya ya daun jati itu. Ini kan juga produk kreatif menurut saya. Hal lain yang tidak tergantikan saat menyantap nasi jamblang adalah para pembeli dan penjual atau pedagang lain bisa memilih menu sambil berbincang-bincang. Suasana seperti itu tidak didapat saat membeli makanan lain. Dan kita itu tidak usah menunggu dilayani, kita bisa langsung ambil sendiri. Maksudnya ya pembeli dibebaskan untuk ambil sendiri supaya lebih puas. Nasi jamblang ini dijual dalam porsi kecil, tapi pembeli bisa menyantap lebih dari satu porsi nasi tergantung selera. Nah, inilah sambal goreng yang merupakan salah satu ciri khas dari nasi jamblang. Selain sambal goreng masih banyak lagi pilihan menu yang lain di nasi jamblang ini. Yang namanya ada dendeng, telur, sayur tahu, dan masih banyak yang lain. Dalam perkembangannya, nasi jamblang ini banyak ditemukan di hampir seluruh sudut kota Cirebon, bahkan hingga luar Cirebon. Suasana kedainya yang khas dengan aneka lauk pauknya serta nasinya yang dibungkus daun jati membuat nasi jamblang cukup melegenda. Nah, bagi Anda pecinta kuliner khususnya makanan khas daerah, tampaknya wajib mencicipi nasi jamblang khas Cirebon ini. Jerry Komara, kontributor Cirebon, Jawa Barat.
Jika Anda penggemar bakso, Anda wajib mencoba bakso yang satu ini. Baksonya besar, saking besarnya bakso ini disebut bakso klenger. Maksudnya setelah makan bakso ini, perut Anda dijamin kekenyangan. Karena banyak peminatnya, kios bakso klenger kini menjamur di mana-mana. Di Surabaya, salah satu warung bakso klenger yang paling banyak dicari adalah bakso klenger milik Pak Pasiran yang berada di Jalan Rembang Raya, Surabaya. Bakso klenger memiliki 5 level yang tentu saja menyesuaikan besar ukurannya. Level pertama bakso dengan diameter 15 cm. Level kedua berdiameter 20 cm. Level ketiga 25 cm. Level 4 30 cm. Dan level 5 35 cm. Terakhir level 6, wow, besarnya hampir sekepala manusia atau berdiameter 40 cm. Kayaknya sih bisa dimakan 15 orang nih. Bakso klenger biasanya disajikan di atas mangkuk lengkap dengan kuah bening seperti bakso pada umumnya. Namun untuk bakso klenger mulai level 4-6 disajikan terpisah dengan kuahnya. Karena mangkuknya tidak cukup. Yang membedakan bakso klenger dengan bakso lainnya hanya pada ukurannya. Sementara untuk bahan tetap sama, menggunakan daging sapi bercampur tepung tapioka dengan beberapa bumbu tertentu. Karena ukurannya yang bermacam-macam, harga bakso klenger proporsinya ditentukan dari besarnya bakso. Harganya mulai dari Rp15.000 hingga Rp300.000 per porsi. Nah, bagi Anda yang bisa menghabiskan sendiri bakso level 5 atau level 6, tak perlu membayar Rp300.000 alias gratis.